Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa kita akan melanjutkan acara atau pembelajaran perkuliahan mengenai bagaimana cara atau trik membuat ulir. Sebelumnya kita pernah belajar bagaimana cara membuat rata, passing dan lain sebagainya. Kita sekarang mencoba membuat ulir, ya. Bagaimana membuat ulir? Di sini yang akan kita peragakan atau yang akan Anda praktekkan adalah membuat ulir segitiga metrik, ya. Ulir segitiga metrik. Nah, nanti apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam pembuatan ulir metrik? Oke, baik, saya akan jelaskan. Tentunya perlu dipersiapkan alat-alat terlebih dahulu dalam membuat ulir metrik. Perlu pahat, ya, pahat ulir. Pahat ulir ini saya bentuk dengan dua profil. Ada yang profil seperti ya satu sama lain sama, ya. Kemudian ada yang satu mata dan yang lainnya berbeda. Jadi ada yang tinggi dan ada yang sama, ya, seperti yang pahat ini. Jadi sama posisinya antara sudut pertama dengan sudut yang kedua. Yang ke pahat yang kedua saya bedakan antara sudut pertama dengan yang sudut kedua. Jadi fungsinya sih sebetulnya untuk apa? Kalau kita lihat nanti dalam proses pembuatan ulir, ya, kalau kita menggunakan pahat ulir yang satu sudut dengan yang kedua sudutnya, sudut pertama, taruhlah saya simbolkan sudut pertama dengan sudut keduanya. Itu kalau seperti begini, ya, membuat ulir di posisi bebas. Kalau membuat ulir di posisi bebas itu tidak masalah, ya, kalau seperti begini. Nah, misalkan ini pahat yang seperti ini, ya, kita ngebuat ulir ke area sini, saya kira nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi kalau membuat ulir nanti ada posisinya, posisi yang di sininya tinggi, misalkan gini, di sini tinggi, ini kan kalau ini bebas, ya, nggak masalah. Kalau ini, misalkan kalau yang tinggi, coba, kalau ini tetap masih bisa, ya, kalau ini masih bisa bebas. Ini pun masih bisa bebas. Coba saya cari contoh yang lain dulu. Oke, lanjut, ya. Ini contoh kalau misalkan membubut si dratnya atau si ulirnya ingin sampai ke ujung, ke sini, ya. Ingin sampai ke ujung. Dengan pahat seperti begini, bentuk seperti begini, maka ya akan terbatas, kan? Yeah. Otomatis akan mentok ke sini, ya. Tuh, jaraknya akan pasti bakal mentok ke sini. Jaraknya. Ya. Kalau misalkan menggunakan pahat seperti ini, nah ini pahat seperti ini, otomatis jaraknya akan lebih dalam dibandingkan dengan pahat yang itu, karena posisi ini kan posisinya tengah-tengah, ya. Yes. Kalau ini kan posisinya lebih kepada
pinggir. Posisi ini lebih kepada pinggir ke sini. Bahkan kalau ini lebih diperkecil lagi berarti jarak antara si batas akhir ini ke sudut ini akan lebih pendek lagi kan gitu ya. Sehingga memungkinkan dengan bentuk pahat seperti ini akan lebih dalam. Penyampaian si pembentukan ulirnya akan lebih dalam. Nah ini ya, makanya kedua pahat ini dua-duanya bisa dipergunakan. Cuman posisinya ya mana yang akan kita pilih dan yang akan kita pilih sesuai dengan posisi atau batas ulir yang akan kita kerjakan gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, cuman pemilihannya seperti itu. Kemudian nanti cara pemasangannya pun ya cara pemasangan mah sama-sama saja kan, nggak ada bedanya. Cuman nanti trik cara mengulir dengan cara lurus dengan atau dengan cara memiringkan merubah si eretan atas ini dalam posisi 30 derajat ya. Karena ulir metrik kan 60 derajat ulir metrik. Nah, kita akan coba. Nah, kemudian selanjutnya yang kita perlukan lagi adalah variasi dari ganjel atau paralelnya ya. Nah, variasi dari ganjelnya harus bervariasi karena memungkinkan untuk mengejar kepada titik atau garis sejajar atau setinggi senter itu pasti memerlukan berbagai macam paralel atau ganjelnya ya. Ganjel itu apa? Tumpuannya. Nah, seperti itu. Jadi kita memerlukan karena untuk mencapai setinggi senter belum tentu digunakan ganjel-ganjel yang sama, pasti bakal ada yang bervariasi. Nah seperti ini saya sengaja memvariasikan, menyediakan dengan bervariasi karena pasti memungkinkan untuk semuanya juga terpakai, gitu ya. Oke, di sini ada kalau saya ukur ada yang 6 mili, kemudian ada yang 2 mili, kemudian ada yang 1 mili, bahkan ini ada yang 0,2 mili ya, 0,2 mili. Kemudian ada juga yang ya 1 mili ini ya, 1 mili. Oke, kemudian selanjutnya kita coba pasang terlebih dahulu pahat ulir. Siapa yang mau coba pasang pahat ulir? Mana? Iswan ya, pasang Wan. Harus setinggi senter ya. Kemudian jarak dari si pahat dikondisikan karena nanti benda kerja yang akan kita pakai. Kita akan membuat ulir di bagian yang pendek saja, yang ini ya. Ya. Yang pendek saja. Karena nanti akan kita membuat tantangan kalau kita tidak konsentrasi kan pasti nabrak ke area sini kan ya. Nah, jadi kita ulir yang pendek saja ini ya yang pendek.
Ini center. Apa itu? Ya. Oke, hati-hati. Hati-hati. Oke, coba saya cek. Coba saya cek. Udah stingy center? Belum? Oke ya, udah stingy center. Oke. Sip. Coba saya cek. Oke. Oke. Oke, sip. Nah, ini sudah terpasang stingy center. Nah, kemudian kita pasang meter tiganya. Pasang ke pasang ke hilang, hilangkan, bebas lah meter tiganya. Nah, dibebaskan dulu, ini aja ini. Nah. Hati-hati, santai saja, jangan terburu-buru. Demi keselamatan, utamakan keselamatan kerja. Nah, ini karena akan diproses nanti yang ini ya, atau yang ini boleh-boleh saja, berarti pasangnya kita sini aja. Nah, ini pakai center. Nah, ini oke, coba. Nah, ini ya, ini diinikan, ini kencangkan, kencangkan. Oke, sip. Ya, oke. Satu lagi biar rata. Ya, mudah-mudahan ketika dipasang ini, satu kali pasang nggak goyang ya. Jadi biar nggak ngebabad lagi, nggak bubut lagi. Coba, pas semuanya aman ya. Bagus lah ya. Ya, bagus ya. Nah, kemudian kita setting sesuai dengan pitch yang kita inginkan. Pitch yang diinginkan, contoh saja lah berapa yang kita inginkan pitchnya. Misalkan 1,5 ya. Kalau 2 berarti di 3 BD. 3 BD. Berarti kalau 3 BD berarti ini 3. Kita coba ambil di depan bisa.
Jadi ya. Tiga EBD tentunya. Ini ada yang kurang pas pasalnya. Jadi dianggap ini yang satu ini. Jadi berapa? 3 EBD minuskan 3 2 1 2 3. Ini lebih dari ini masih satu ini B 3 EBD ini B kita coba ini masih sama ya ini saya perlu spidol. Kita akan coba peragakan membuat ulir dengan tidak merubah dari posisi si eretan atas. Begini ya. Bedanya apa sih dengan yang nanti akan didirikan? Karena dalam artian bahwa part ulirnya tetap ini yang kita gunakannya, part ulirnya seperti ini yang digunakan. Oke, kan kita coba titik nolnya nanti di mana ya. Oke. Ini kita kasih tanda ya titik nolnya di sini. Nah, berarti kan ketika kita membuat ulir dengan tidak memiringkan eretan atas, berarti kan kita harus ingat-ingat posisi ini ya. Nah, kita coba saja. Nah, kita dekatkan ya. Kita dekatkan. Nah, berarti kita akan ini dikasih tanda oleh saya tadi. Berarti kan harus ingat-ingat angka ya. Jadi saya enggak posisi di 0. Ini 2, 21, 22, 23 berarti ya. 23 berarti saya 24. Begitu kan? Ya. Saya pajukan lagi. Oke, 24. Nah, berarti ini, berarti 24 kali ya. Berarti saya harus melanjutkan dengan posisi angka berapa? 25. Kan gitu, berarti ingat-ingat ya. Ingat-ingat angka.
3, 24, 25. Berarti konsentrasi saya terbagi dua nih. Terbagi dua. Terbagi kepada posisi proyek sama angka. Kan gitu ya. Coba saya matangkan lagi. Nah, jadi dalam penguliran itu alangkah baiknya boleh menggunakan air, boleh juga menggunakan cairan oli, ya boleh. Atau coolant ya, coolant. Nah, jadi dengan cara seperti ini, apakah akan jadi ulir? Jadi, cuman posisinya saya harus mengingat-ingat angka, ya harus mengingat-ingat angka. Nah, coba kalau saya ini, oke, kalau saya akan memiringkan dengan cara dimiringkan di eretan atasnya, ya kita coba, kita miringkan. Menurut Anda, saya harus ingat-ingat angka enggak? Nah, kalau manapun yang mau dipergunakan, boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Oke, tapi apakah saya harus mengingat-ingat angka atau enggak itu ya? Pertanyaannya kita buktikan. Nah di sini ada garis di sini ya. Nih. Ya garis ini ya. Garis miring ya. Oke. Ini kita hitung ya. Ini kan berarti 45 derajat kan? Ini garis 45 derajat. Berarti ini kan sudutnya 60. Kita miringkan setengahnya. Berarti berapa? 30. Kita cari 30. Hitung 30 ya. 1, 2, 3. Ini ya, habis. Nah, ini ya. Ini posisi 30. Oke, kita kunci. Ini kita kunci, jangan terlalu kencang-kencang juga, yang penting aman saja ya. Oke. Tadi sebenarnya sudah diproyeksi. Kalau Anda ingin yakin ini bahwa ini rata, ya sudah gini ya. Nah ini maunya untuk meratakan, untuk mensejajarkan atau center gauge ya, center gauge untuk ulir. Rata. Oke. Kemudian ini kan tadi sudah diulir kalau ini ya. Kalau ini sudah diulir. Kita mau membuat ulir baru atau menuliskan yang sudah ada? Menuliskan, tapi harus setting kan? Posisinya harus setting. Oke, kalau memang harus menuliskan dan harus setting. Berarti kita nah ini harus terlihat ya, harus terlihat itu posisinya. Ya, perhatikan harus pas ya dengan posisi ulirnya. Oke. Oke. Nih, saya akan kasih tanda di posisi
14 ya. Di sini ya. Iya. Dan kasih tanda skill saja sebagai patokannya. Saya akan balikan. Ini dalam mengulir akan terus dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang sampai siklus ulir itu ya memenuhi dalam dari pitch yang diinginkan ya. Nah, saya tidak akan mengingat-ingat angka saya. Ini ya, saya akan balikan ke posisi tadi. Nah, di sini coba. Oke, ya. Berapa? Nah, kalau udah pas kan tadi balik lagi ke sini kan? Balik lagi ke sini, tinggal kasih tahu di sini. Saya nggak akan ingat angka sekarang. Saya nggak akan ingat angka. Maju aja ini makan terus maju. Oke. Kita balikan. Ini jangan lupa pendekatan seperti pendekatan, dekatkan ya di pahatnya, dekatkan. Lagi ya, ada safety. Saya balikan lagi ke angka tadi ya. Saya nggak akan ingat angka kan, jadi tinggal majukan saja. Tuh. Makankan lagi aja. Udah. Kalau tadi kan saya 14, 15, 16, atau ditambah 18 dengan gitu. Jadi Mbak enggak, kita nggak akan ingat-ingat angka. Jadi ini akan dilakukan terus-menerus sampai posisi nanti sesuai kedalaman yang diinginkan. Itu ya, jadi pahatnya yang ini bisa digunakan, yang ini bisa digunakan, tapi ketentuan tadi sesuai kebutuhan ya. Dua-duanya bisa digunakan, bisa ditentukan. Nah itu ya. Jadi settingannya yang harus diperhatikan dalam pembuatan ulir ini adalah pertama settingan mesin ya, settingan mesin karena penguliran berarti harus didasarkan kepada template dari tabel ini ya, lokasi dari tabel ini, jadi nggak bisa sembarangan. Kemudian yang kedua, pemasangan dari pahat ulir harus setinggi center. Kemudian persiapkan juga alat-alat atau tumbuhan yang bervariasi karena kemungkinan untuk mengejar setinggi center itu ya berbeda-beda ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk ngajuin ini ya Pak, apakah 1 mili atau ini itu keinginan kita gitu, misalnya bisa 2 juta atau gimana? Misalkan 0, kalau 1 mili itu memang
terlalu besar ya. Biasanya untuk pemakanan awal biasanya besar 0,2 itu masih bagus, 0,2 0,3, tapi semakin dalam berarti pemakanan harus semakin kecil ya, harus semakin kecil karena bebannya semakin berat, semakin besar. Jadi harus nanti akan terlihat ketika melihat si pahat ini ketika diberi makan terlalu besar, maka kemungkinan kan pahat bisa patah. Nah, cara settingnya seperti tadi. Cara settingnya ketika kita menemukan pahat yang sangat patah atau ganti pahat, gitu ya. Di settingnya antara si nonius yang melintang ini ya dengan nonius yang atas ya, ini bisa kita sesuaikan ya tadi. Jadi jangan khawatir ketika menemukan pahat yang patah sehingga harus men-setting ulang. Jadi jangan khawatir. Nah, nanti cara trik men-setting ulang bisa diperdalam lagi nanti ya, bisa diperdalam lagi. Yang penting sekarang bagaimana menggunakan pahat kulit itu atau cara mengulit dengan tidak memiringkan, mensudutkan di eretan atas dengan mensudutkan ke eretan atas sesuai dengan sudut yang diinginkan. Misalnya kan ini 60, berarti kan setengahnya 60. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau ini Pak untuk putarannya apa ada maksimalnya atau minimalnya untuk lebih bagus gitu Pak? Posisi si bagus atau tidak itu sebetulnya kan ada ya. Kita bisa menghitung sesuai dengan rumus kecepatan putar itu. Kalau kita mau sesuai dengan prosedur itu ada rumusnya sama ya, rumusnya sama untuk mencari kecepatan putar dalam proses penguliran. Ada ya, jadi tidak bisa kita sembarangan menggunakan kecepatan putar. Ada lagi silahkan kalau ada lagi. Kalau cukup mau ada yang mencoba dipersilahkan. Kalau ada yang mencoba. Kalau tidak mungkin akan kita cukupkan. Cukup ya? Oke. Tapi dapat dipahami ya? Benar ya, dapat dipahami ya. Nah, kalau dapat dipahami ya oke. Nanti Anda silakan praktek sesuai dengan yang Anda mau coba. Misalkan mau coba eretan atasnya dibiasakan posisinya ya, tidak dirubah, silakan. Atau mau diposisikan merubah dengan memiringkan misalkan gitu ya, silakan coba aja oleh Anda. Jadi mana yang menurut Anda mudah, ini lebih enak, lebih enak untuk diprogres atau dikerjakan. Jadi silakan. Jadi Pak, ntar bikin ulunnya bebas gimana kita Pak? Ada ukurannya? Ya ada ukurannya ya, jadi ada ukurannya yang diminta sesuai dengan gambar. Itu oke ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita berdoa saja ya. Kita berdoa sesuai dengan ajaran keyakinannya masing-masing. Kita berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Baik, pertemuan hari ini saya kira dicukupkan saja. Mudah-mudahan ada tentunya ada pembelajaran bagi kita supaya nanti dalam proses praktek selanjutnya dalam proses penguliran seperti yang dicontohkan. Kalaupun memang ada trik cara lain
Anda menemukan cara lain Pak, silakan. Kita membuka ruang saja. Ya, yang penting bahwa yang harus diperhatikan juga adalah segi keamanan, safety-nya harus diperhatikan karena kita berkaitan dengan mesin, ya, dengan putaran. Jadi jangan main-main seperti itu. Akhir kata, saya tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.